sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian bisa sehat selalu ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Untuk selanjutnya, ibu akan mengabsen kalian. Nah, yuk sekarang coba dilihat kanan kirinya. Apakah ada bangku yang kosong? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Ayo sekarang kalian tirukan bunyi hewan yang nantinya akan ibu sebutkan. Ayo, yang pertama bunyi kucing. Gimana sih bunyi kucing? Iya, benar sekali. Yang kedua, bunyi anjing. Gimana bunyinya? Iya, benar sekali. Yang ketiga, bunyi ayam. Gimana sih bunyi ayam? Iya, benar sekali. Kalian pintar sekali. Ayo tepuk tangan. Nah, tadi kan ibu menyuruh kalian untuk menirukan suara hewan. Sekarang bagaimana sih tanaman kalau tertiup angin? Coba deh kalian peragakan. Wah, kalian pinter sekali. Kalian hebat bisa menirukan suara hewan, bisa menirukan gerakan tanaman yang tertiup angin. Hebat, tepuk tangan buat kalian. Untuk pagi hari ini, nanti kita akan belajar peduli terhadap makhluk hidup, subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nantinya kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bagian hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kalian dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan fungsi bagian dari hewan dan tumbuhan dengan sederhana dan juga tepat. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari teks bacaan tentang hewan dan tumbuhan. Yang keempat, menulis laporan singkat hasil pengamatan dengan bahasa yang runtut. Yang kelima, menjelaskan aturan dan peduli terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Yang keenam, menunjukkan sikap peduli, bertanggung jawab, dan disiplin selama pembelajaran. Ayo sekarang kalian buka bukunya halaman 27. Nah, di halaman 27 ini ada teks yang berjudul Keluarga Bahagia di Kebun Kecil. Nah, ibu akan membacakan cerita ini, kemudian nanti kalian mendengarkan dan menyimak ya. Tidak boleh ada yang rame. Keluarga bahagia di kebun kecil. Setiap pagi, Rina bangun pagi lalu berkata, "Ayo kita rawat kebun," katanya sambil tersenyum lebar. Rina paling suka merawat tanaman cabai. Ia menyirami dengan air secukupnya, membersihkan rumput liar, dan memasang jaring agar tidak dimakan serangga. Cabai ini nantinya bisa kita olah jadi sambal yang enak loh, Bu, ujar Rina pada ibunya. Bu Sari mengangguk sambil tertawa. Benar, Nak, tapi ingat, tanaman butuh kesabaran. Suatu hari, cabai Rina berbuah merah menyala. Keluarga itu panen bersama, membuat sambal, dan berbagi dengan tetangga. Kucing dan ayam juga ikut merayakan dengan suara gembira mereka. Kita bahagia karena merawat mereka dengan hati, kata Rina bangga. Sejak itu, halaman rumah mereka menjadi taman impian. Rina belajar bahwa
cinta pada tanaman dan hewan membuat hidup lebih hijau dan ceria. Ibu sudah selesai membaca cerita. Ayo, tadi apa saja hewan dan tumbuhan yang dirawat oleh Rina? Iya benar, tadi Rina merawat 2 ekor kucing, 5 ekor ayam, dan tanaman cabai. Dari cerita tersebut, apakah Rina merawat hewan dan tanamannya? Iya benar, Rina merawat tanaman dan hewannya, yaitu Rina memberi makan kucing dan ayamnya. Kemudian Rina juga menyirami tanaman cabainya. Kalau semisal Rina tidak merawat hewan dan tumbuhannya, apa yang akan terjadi pada hewan dan tumbuhannya Rina? Iya benar sekali, nanti hewan dan tumbuhannya akan mati. Jadi kalau kalian di rumah punya hewan dan tumbuhan, jangan lupa untuk merawatnya ya, dengan memberi makan, membersihkan kandangnya, menyirami. Untuk selanjutnya nanti ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, lalu kalian mengerjakannya ya. Apakah semuanya sudah dapat LKPD? Ayo coba LKPD-nya diangkat semua ya, biar ibu bisa lihat kalian sudah dapat apa belum. Ayo sekarang kalian mengerjakan LKPD-nya, jawabannya langsung di bawahnya aja. Nah, kalau misal nanti ada yang tidak paham, kalian bisa angkat tangan lalu bertanya pada ibu ya. Ingat, gak boleh rame. Ayo siapa yang sudah selesai, angkat tangan ya. Loh, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang ibu akan menunjuk beberapa dari kalian, kemudian nanti kalian membacakan jawabannya ke depan ya. Iya, benar sekali. Ayo tepuk tangan buat teman kalian yang berani membacakan jawabannya ke depan. Ayo tepuk tangan. Anak-anak, hewan dan tumbuhan itu merupakan ciptaannya Tuhan. Jadi, kita harus merawat dan juga menyayangi mereka. Jika kita merawat tanaman dan hewan, nanti lingkungan kita akan menjadi bersih, sehat, dan juga indah. Anak-anak, hewan dan tumbuhan itu merupakan ciptaannya Tuhan. Jadi, kita harus merawat dan juga menyayanginya. Jika kita merawat hewan dan tumbuhan dengan baik, maka nanti lingkungan rumah kita menjadi bersih, menjadi sehat, menjadi indah, dan juga nyaman. Sebagai anak yang baik, kita harus punya sikap peduli dan tanggung jawab kepada hewan dan juga tumbuhan. Contohnya, yang pertama, menyirami dengan air secukupnya. Kedua, memberi makan pada hewan peliharaan. Ketiga, membersihkan kandangnya. Dan masih banyak lagi contoh. Kalian tahu nggak, kalau di rumah kalian itu ada aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah, tidak boleh menyakiti hewan, tidak memetik bunga sembarangan, dan masih banyak lagi. Jika kita mematuhi aturan di rumah dan peduli terhadap makhluk hidup, maka kehidupan kita nantinya akan nyaman, sehat, dan juga harmonis. Dari itu, kita mulai dari hal yang kecil, yaitu dengan menyayangi dan juga merawat hewan dan juga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pada pembelajaran hari ini, kita telah belajar pentingnya peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Kita juga jadi tahu bagian tubuh hewan dan juga tumbuhan beserta fungsinya, seperti akar tumbuhan untuk menyerap air dan kaki hewan untuk berjalan. Kemudian kita bisa menentukan informasi penting dari teks bacaan cara merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain itu,
kita bisa memahami bahwa merawat makhluk hidup adalah bentuk sikap peduli dan juga tanggung jawab. Anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, ayo siapa yang mau menyebutkan hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau merawat hewan dan tumbuhan, berarti kalian memiliki tanggung jawab untuk memberi makan hewan, membersihkan kandangnya, menyirami tanaman. Jangan sampai kalian membiarkan tanaman kalian itu kering, layu, terus hewan kalian itu kelaparan, kehausan, tempat tidurnya kotor. Jangan sampai ya. Jadi kalau berani merawat harus berani bertanggung jawab. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti halaman 30 kalian kerjakan sebagai PR ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kalau kalian mau memelihara hewan dan tumbuhan, berarti kalian harus berani merawat dan peduli terhadap hewan dan tumbuhan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.